Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panja Gibran dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas A ingin menjelaskan salah satu butir Pancasila, yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Merupakan butir ke-27 Pancasila, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Musyawarah merupakan bagian dari diri bangsa Indonesia dan sudah ada sejak dulu. Mengutip keterangan Rahmat Krisyanto, orang Jawa mengenal istilah yen ana rembuk dirembuk nanging olehe ngerembuk kanthi ati sing sareh. Artinya menyelesaikan permasalahan melalui rembugan atau musyawarah, namun dengan kepala dingin, hati tenang dan pikiran yang jernih. Adapun dalam budaya Minang, lanjut Krisyanto, dikenal istilah elok pakai jo mufakat buruak dibuang jo rundingan. Artinya yang baik dicapai dengan mufakat, yang buruk dibawa berunding. Dan duduak surang bersampik-sampik, duduak bersamo belapang-lapang. Artinya duduk sendiri bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang. Dari pernyataan Krisyanto tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa musyawarah sudah ada sejak lama dan telah menjadi kebiasaan dalam mencari jalan tengah dari suatu permasalahan. Musyawarah juga sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat pemilihan ketua kelas, pasti kita mengadakan musyawarah dengan cara voting untuk menentukan siapa yang cocok menjadi ketua kelas. Begitupun dengan wakil, pemilihan pengurus kelas seperti sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi lainnya, dengan juga menggunakan musyawarah bersama. Musyawarah sering digunakan untuk mencapai mufakat, seperti contohnya saat diskusi kelompok dengan teman sekelompok. Pasti ada yang namanya perdebatan dan perbedaan pendapat, tapi perdebatan dan perbedaan pendapat itu wajar dalam suatu kelompok. Karena yang dinamakan diskusi dibutuhkan perbedaan pendapat. Semua pendapat itu ditampung dan kemudian perbedaan pendapat itu disatukan menjadi satu kesimpulan. Itu baru yang disebut sebagai diskusi kelompok. Dalam kelompok, setiap individu harus menyampaikan pendapatnya masing-masing. Jangan ada yang tidak menyampaikan pendapat, karena menyampaikan pendapat itu adalah suatu bentuk kepedulian diri terhadap sesuatu di sekitar kita. Seperti halnya yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Hak menyampaikan pendapat juga tercantum dalam pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga, dan tidak memandang batas-batas. Jadi, dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kita bebas menyampaikan dan mengemukakan pendapat masing-masing. Jadi, menurut pendapat saya, musyawarah mufakat sangat penting bagi bangsa Indonesia. Meninjau dari bangsa Indonesia yang notabene-nya terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, adat istiadat, di mana masing-masingnya memiliki identitas, ciri-ciri, karakter, watak, serta keinginan dan kepentingan yang berbeda-beda. Tentu pastinya banyak perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, musyawarah menjadi alat pemersatu bangsa dalam menghadapi perbedaan pendapat, sehingga perbedaan pendapat itu dapat mencapai kata mufakat atau disetujui oleh banyak pihak. Sekian dari saya, Panja Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.